Hari ini kita akan mengerjakan soal PPAD Sleman tahap 1 mata pelajaran literasi numerasi. Soal nomor 1 membahas tentang kebutuhan kalori. Mari kita baca soalnya dengan seksama. Dito memiliki tinggi badan 190 cm, kemudian berat badannya 70 kg. Dito ingin mendapatkan berat badan yang ideal dengan cara defisit kalori. Kemudian, berapa maksimal kebutuhan kalori per hari yang harus dipenuhi Dito? Nah, untuk soal nomor 1 ini, kita tinggal mensubstitusikan apa yang diketahui di soal dengan rumus yang di sebelah kanan. Tinggi badan Dito kan 160. Nah, kemudian kita masukkan 160 dikurang 100 dikurang 10%. 10% ini saya ubah jadi 10/100 aja ya, biar nanti perhitungannya gampang. Kemudian 160 dikurang 100. Nah, 160 dikurang 160 dikurang, ini bisa habiskan jadi 10. Kemudian 160 dikurang ini kan 60 ya. Jadi ini kan bisa habis. Berarti 60 dikurang 6 sama dengan 54. Nah, kemudian berat badan idealnya berarti 54 kg. Untuk menghitung kebutuhan kalori Dito, karena Dito laki-laki, maka 54 dikalikan dengan 30. 54 dikali 30 itu sama dengan 1620. Maka jawabannya adalah C. Cantik. Oke, soal nomor 2. Kita akan menghitung informasi nilai gizi. Oke, soal nomor 2 ini pilihan A, B, C nya enggak ada ya. Oke, kita buat sendiri aja lah. A itu biasanya 1 dan 2, kemudian B 1 dan 3, C 2 dan 3, kemudian D 2 dan 4. Coba kita cek dulu pilihan A. Berarti dari informasi nilai gizi 4 pieces itu kandungan gulanya itu 9 gram. Berarti 4 pieces sama dengan 9 gram. Kemudian yang di pilihan A itu 8 pieces, berarti 2 kalinya ya. 9 kali 2 berarti 18. Berarti di sini 18. Kemudian anjuran gula dalam sehari itu maksimalnya 50 gram ya ini. Nah, berarti dari sini 18/50 sama dengan berapa ini kalau disederhanakan? Sama-sama dibagi 2 ya. 9/25. Berarti pernyataan 1 itu benar. Pernyataan 2 berarti salah ya. Oke. Pernyataan 3. Sesuai dengan kebutuhan gula harian berdasarkan usia, maka jumlah maksimal permen susu yang dapat dikonsumsi per hari adalah 22 buah. Nah, tadi 4 pieces itu sama dengan 9 gram. Anjuran gula dalam sehari itu maksimal 50. Nah, kita kan nggak tahu ya ini berapa pieces, maka kita misalkan dengan variabel X. Nah, kemudian kita sederhanakan, berarti X sama dengan 4 dikali 50/9.
berarti itu ketemunya berapa? 22,2, atau kalau dibulatkan itu 22. Berarti benar ya. Maka yang benar adalah B, pernyataan 1 dan 3. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Nomor 3 itu perubahan iklim. Perubahan iklim yang semakin parah menyebabkan peningkatan suhu global dan berkurangnya curah hujan di beberapa daerah. Seorang petani di daerah tersebut mengalami penurunan hasil panen akibat kurangnya air untuk irigasi. Tahun lalu, petani tersebut berhasil memanen 3/4 dari total lahan sawahnya. Namun, tahun ini karena kekeringan ia hanya bisa memanen 4/5 dari hasil panen tahun lalu. Terus yang ditanyakan, berapa bagian dari total lahan sawah petani tersebut yang berhasil dipanen tahun ini? Berarti tinggal dikalikan aja. 2/3 dikali 4/5. Berarti 2 kali 3 8, 3 kali 5 15. Maka jawabannya 8/15 B. Selanjutnya soal nomor 4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan pesawat ruang angkasa untuk melakukan perjalanan ke galaksi terdekat dari bumi bergantung pada kecepatan perjalanannya. Namun dilansir dari Cosmos, secara umum membutuhkan waktu yang sangat lama mencapai galaksi terdekat. Galaksi besar terdekat adalah galaksi spiral Andromeda. Sebagaimana yang telah disebutkan, galaksi ini berjarak sekitar 2,5 juta tahun cahaya dari bumi. Adapun 1 tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun dalam ruang hampa dengan kecepatan 186.000 mil per detik. Nah, dari soal nomor 4 itu kita tinggal mengubah jarak galaksinya kan 2,5 juta tahun. 2,5 juta itu kita ubah menjadi 2,5 dikali 10⁻⁶. Terus dikali kecepatannya 186.000. 186.000 itu kita ubah menjadi 186 dikali 10⁻3. Nah, 2,5 kali 186 itu kan 465 ya. 465 dikali, ini pangkatnya kan boleh dijumlahkan. Nah, berarti 10⁻9. Jadi 4,65 dikali 10⁻9 dikali 10⁻2. Nah, ini kan 9 tambah 2 bisa nih, jadi 10⁻11. Maka jawabannya 4,65 kali 10⁻11. C. Cantik. Selanjutnya nomor 5. Perhatikan grafik harga mangga. Oke, toko grosir buah-buahan tersebut memberikan diskon 10% setiap pembelian lebih dari 10 kilo. Oke, Aan akan membeli mangga 15 kg. Maka besar uang yang harus dibayarkan Aan adalah maka kita cari dulu nilai X-nya. Berarti kalau dia beli 2 kg itu harganya 36.000. 2 kg sama dengan 36.000. Kemudian dia membeli mangganya 15 kg. Harganya kan belum tahu, karena belum tahu kita anggap variabel X. Nah, berarti ini kan bisa kita kali silang ya. X sama dengan 15 dikali 36.000 dibagi 2. Maka ketemunya 270.000. Nah,
Kemudian dia mendapat diskon karena dia membeli 15 kilo ya, lebih dari 10 kilo. Nah, berarti 10/100 dikali 270.000. Nolnya 2, sisanya menjadi 27.000. Nah, berarti kan harganya 270.000 dikurang 27.000 sama dengan berapa? 243.000. Oke, sekian dulu pembahasan hari ini. Terima kasih.